Selamat datang di Bahasa Seru Channel. Kali ini kita akan membahas film yang menceritakan tentang sepasang kekasih yang suka mengintip tetangganya saat berhubungan seks. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like dan share. Di awal film terlihat sepasang kekasih yang bernama Pippa dan Thomas. Mereka terlihat sedang berbincang mengenai masa depan sembari bergirau. Namun sesaat kemudian mereka melihat tetangga mereka sedang melakukan hubungan seks. Thomas terus memperhatikan mereka namun Pippa meminta Thomas agar berhenti. Lalu ketika tengah malam Pippa bersiap untuk melakukan hubungan seks namun terlihat Thomas sudah tertidur pulas. Pippa pun terlihat sedikit kecewa. Keesokan harinya Pippa pun pergi bekerja. Ternyata Pippa adalah seorang dokter mata. Singkat cerita, ketika berada di apartemen Thomas dan Pippa terlihat masih suka mengintip tetangga mereka, hingga akhirnya mereka sepakat agar tidak terlalu terang-terangan saat mengintip. Namun terlihat Sebastian, tetangga mereka mengalami sesak nafas akibat ketilan. Pippa dan Thomas terlihat panik, namun akhirnya Sep berhasil ditolong oleh istrinya yang bernama Julia. Lalu pada saat tengah malam, Pippa terbangun dan hendak meminum air. Sontak ia melihat ke arah jendela dan mulai terangsang akibat melihat tubuh seksinya Sebastian. Ketika malam hari Thomas dan Pippa pun makin menjadi-jadi. Kali ini mereka mengintip Sebastian menggunakan teropong. Terlihat Sebastian kedatangan tamu wanita. Lalu Sebastian pun memotret wanita tersebut, hingga akhirnya mereka beradegan panas. Sontak Pippa yang sudah terangsang malah menyuruh Thomas agar terus melihat dan ia pun memegang kemaluan Thomas, hingga akhirnya mereka pun adu mekanik. Lalu kemudian saat malam hari, Pippa yang masih penasaran terbangun dan kembali mengintip Sebastian dari jendela apartemennya. Singkat cerita, mereka berencana memasang penyedap suara, dengan menggunakan teknik laser yang akan memantul lalu dikompres menjadi suara. Pada malam hari mereka bersiap dan pergi ke pesta kostum Bastian di apartemennya. Mereka mengikuti pesta tersebut agar bisa memasang cermin dan memantulkan sinar laser dari apartemen mereka. Setelah itu mereka pun pulang dan memastikan agar sinar laser tersebut bisa memantul ke apartemen milik mereka. Setelah terpasang mereka pun kaget, mendengarkan Sebastian dan Julia bertengkar, karena Julia mencurigai bahwa Sebastian telah berselingkuh. Keesokan harinya saat bekerja, Pippa dikagetkan dengan kedatangan Julia yang hendak memeriksa matanya, lalu kemudian Pippa pun memeriksa mata Julia sembari berbincang. Sexy librarian. Yeah, like, let's read the latest Emma Straub novel about new glasses. These ones remind me of my barista. Karena senang dengan Pippa, Julia pun meminta nomor HP-nya Pippa, agar mereka bisa bertemu suatu waktu dan berbincang kembali. Di sisi lain Thomas mengintip Sebastian yang akan memotret seorang gadis, namun sesaat kemudian Sebastian dan gadis itu, melakukan oral seks. Lalu pada malam harinya, Pippa memberitahu Thomas bahwa dia dan Julia bertemu di tempat kerjanya, dan Julia mengajaknya untuk bertemu lagi, namun Thomas meminta agar jangan mencampuri urusan mereka, tapi Pippa tetap ingin berhubungan dengan Julia, hingga akhirnya Thomas kesal dan pergi mencari udara segar. Keesokan harinya terlihat Pippa datang menemui Julia, lalu mereka pun menghabiskan waktu bersama sembari berbincang mengenai hubungan keluarga Julia yang sedang rapuh. Pippa yang mendengar terlihat bersedih. Without him, Are you okay, Marco? Ketika malam hari Pippa yang mengintip, melihat Julia sedang sendirian, sontak ia pun langsung mencoba memberitahu Julia, jika suaminya telah berselingkuh di belakangnya, dengan cara mengirim tulisan lewat printer di apartemen Sebastian. Julia yang membaca sontak langsung menangis, namun di sisi lain Thomas yang mengetahuinya sontak marah kepada Pippa, namun terlihat Julia mencoba ingin membunuh Sebastian, namun ia berubah pikiran, terlihat juga bahwa Thomas sangat marah. Keesokan harinya, Thomas dan Pippa mulai mencoba untuk berbaikan. Pippa pun berjanji dia tidak akan bertemu Julia lagi, namun Pippa pun kaget melihat Julia sudah tewas akibat bunuh diri. Thomas yang stres dan panik, langsung pergi meninggalkan Pippa sendiri di apartemennya. Pada malam hari saat Pippa melihat Sebastian pergi ke sebuah bar dekat apartemen,
Pipa pun bersiap dan pergi ke bar itu juga. Saat di sana ia terus melihat ke arah Sebastian, lalu kemudian Sebastian pun datang menghampiri Pipa dan berkenalan. Mereka pun terlihat sedang berbincang tentang kehidupan Sebastian. Wives, girlfriends, boyfriends, lovers, porn. Now I bet you there's a dozen people in very serious relationships. Lalu sesaat kemudian Sebastian mengajak Pipa untuk pergi ke apartemennya untuk mengambil beberapa foto. Pipa pun ikut bersama Sebastian ke apartemennya. Saat sampai di sana, Sebastian memberikan anggur mahal kepada Pipa dan lalu menyuruhnya berpose. Kemudian Sebastian meminta agar Pipa membuka pakaiannya. Setelah itu dia meminta Pipa agar telanjang. Pipa pun hanya bisa pasrah dan menurutinya. Lalu kemudian Sebastian mulai menggoda Pipa dan akhirnya mereka bermain seks. Namun di sisi lain, Thomas melihat semua yang dilakukan mereka berdua. Lalu keesokan paginya Pipa yang pulang ke apartemennya, kaget melihat Thomas bunuh diri. Dan terlihat dia bersedih pada waktu proses pemakaman Thomas. Singkat cerita, pada malam hari Pipa dan temannya pergi ke acara show milik Sebastian. Sesampai di sana ia dibuat kaget dengan kedatangan Julia yang masih hidup. Lalu Julia dan Sebastian mempermalukan Pipa dengan menunjukkan foto telanjang miliknya ke publik. Lalu Sebastian pun menceritakan bahwa selama ini dia dan Julia tahu jika Pipa dan Thomas telah mengintip mereka dari jendela apartemennya. Pipa yang panik dan stres langsung pergi ke apartemen milik Sebastian dan memeriksa kamera tersembunyi. Ia pun semakin bersedih dan marah. Keesokan harinya saat ingin pindah, Pipa menyadari sesuatu, jika Thomas tidak melakukan bunuh diri, melainkan dibunuh. Singkat cerita, Sebastian dan Julia mendapatkan kiriman anggur dari sebuah brand. Mereka pun meminum anggur tersebut. Lalu kemudian Pipa mengirim pesan melalui printer. Sebastian dan Julia pun mulai mencari keberadaan Pipa. Sontak mereka pun langsung mengejar Pipa, dan pada akhirnya mereka bertemu di tempat kerja milik Pipa. Di sana Pipa memberitahu jika minuman yang mereka minum adalah kiriman darinya, yang sudah diisi obat bius. Lalu saat keduanya pingsan, Pipa mulai menjalankan mesin mata, agar membuat Sebastian dan Julia buta permanen. Di akhirnya film terlihat Sebastian dan Julia telah mengalami kebutaan. Dan itulah akhir dari film tersebut. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye 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 lu monyet.